وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini dalam lanjutan pembahasan kitab Akhta' Ba'dil Muslimina fi Tauhidi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam masalah tauhid, mengesakan Allah Rabbul Alamin, oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, Al-Khata'ul Khamis, kekeliruan yang kelima, yaitu i'tiqadu annallaha fi kulli makan. Kekeliruan sebagian kaum muslimin terutama dalam masalah tauhid al-asma was sifat, yaitu mereka meyakini Allah itu di mana-mana, padahal yang hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kabarkan sendiri tentang dirinya dan juga yang telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas langit dan istawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ucapan beliau sampai di halaman 18. Beliau membawakan ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah, terutama ulama salaf yang hidup di abad kedua, ketiga, dan yang lainnya. Sampai pada ucapan beliau, warawa Abdullah ibnul Imami Ahmadah bi isnadihi an Abbad ibnil Awam al-Wasiti imami ahli Wasit min tabaqati syuyukh Syafi'i wa Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah, putranya Imam Ahmad, dari Abbad ibnul Awam. Ya, Abbad ibnul Awam adalah seorang ulama yang tinggal di negeri Wasit, dan beliau itu satu level dengan guru-gurunya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Artinya ini termasuk di antara ulama klasik
Kenapa beliau membawakan ulama-ulama klasik ini? Untuk membuktikan bahwa akidah Allah berada tinggi di atas itu bukan akidah yang baru dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah, atau dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad ke-12 Hijriah, atau dicetuskan oleh ulama-ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin atau Syekh Al-Albani atau Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Fauzan. Tidak. Tapi akidah Allah berada di atas itu adalah akidah as-salaf, akidah para ulama-ulama terdahulu. Qala, beliau mengatakan, kallamtu Bishran al-Marisi wa ashaba Bishr. Aku pernah berbicara kepada salah seorang tokoh ahli bidah yang bernama Bishr al-Marisi, dan juga kepada murid-muridnya Bishr al-Marisi. Fara'aitu akhir kalamihim, maka aku melihat, aku perhatikan ending, kesudahan dari ucapan mereka itu, yantahi an yaqulu laisa fis sama'i syai'un. Itu berakhir pada ucapan mereka bahwa di atas langit itu tidak ada apa-apa. yakni menolak Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Maka ini dianggap sebagai sebuah kesesatan oleh para ulama salaf. Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Kemudian wa an Abdurrahman ibni Mahdi al-Imam al-Masyhur annahu qala, dari Abdurrahman bin Mahdi, ya, seorang ulama yang masyhur yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya beliau mengatakan annahu qala laisa fi ashabil ahwa'i syarrun min ashabi jahmin. Tidak ada ahli bid'ah yang lebih jelek, lebih buruk daripada pengikut-pengikutnya Jaham. Ya, maksudnya Jaham di sini adalah Jaham bin Safwan. Yaduruna ala an yaqulu. Ucapan mereka itu berputar di atas kesimpulan laisa fis sama'i syai'un. Tidak ada sesuatu apapun di atas langit. Ya, sama seperti ucapannya Bishr tadi, karena Bishr ini memang gembongnya Jahmiyah. Ara wallahi alla yunakahu wala yuwarathu. Kata Abdurrahman bin Mahdi, demi Allah aku memandang bahwa mereka ini tidak layak untuk dinikahkan dengan putri-putri kita. Artinya gak oleh ngerabikno ambek mereka ini. Dipunya anak ojo dirabikno ambek ahlil bidah. Ya, jangan dinikahkan dengan mereka, dan wala yuwarathu, dan tidak diwariskan hartanya. Zahir dari ucapan beliau ini mengkafirkan ya ahlil bidah dari kalangan Jahmiyah, dan itu yang memang berjalan di tengah para ulama. Ada ahlil bid'ah yang memang sampai tingkat kekufuran, seperti kelompok Jahmiyah ini, pengikutnya Jaham bin Safwan, karena luar biasa kekufurannya. Demikian juga Rafidhah. Ya, Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya ucapan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Imam Al-Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awil nasrani am sallaitu khalfal rafidi awil jahmi. Kata beliau, aku tidak membedakan antara sholat di belakang Yahudi ataupun Nasrani dengan sholat di belakang Rafidhah atau Jahmiyah. Antum sholat di belakangnya Yahudi, apa hukumnya? Ada Yahudi jadi imam sholatnya, antum di belakangnya menjadi makmum, sah sholatnya? Tidak. Kenapa?
kafir. Ya, demikian juga Nasara, kafir. Maka sama halnya juga dengan sholat di belakang Rafidhah atau sholat di belakang Jahmiyah, sama-sama tidak sah karena mereka ini dikafirkan oleh para ulama. Dan ini ucapan-ucapan sambungan dari pada pertemuan yang lalu, ucapan para ulama salaf yang menegaskan Allah berada tinggi di atas, dan mereka menolak statement ucapan ahli bidah yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Amal fitrah, adapun dalil dari fitrah, fa innaka tarana idza aradna an nad'uwa narfa'u aydiyana ila sama. Secara fitrah kita ini kalau berdoa maka kita mengangkat kedua tangan kita kemana? Ke atas, ya, ke arah langit. Billahi alaikum nabbi'uni wa akhbiruni malladzi ja'alana narfa'u aydiyana ila sama. Kata beliau, aku bersumpah demi Allah, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku, apa yang menjadikan kita ketika berdoa itu menengadahkan tangan ke langit? Apa yang mendorong kita untuk hati kita ini tidak bisa dibohongi. Kalau berdoa itu selalu ini arahnya kemana? Selalu arahnya ke atas. Maka tidak lain tidak bukan, jawabannya adalah illal fitrah. Itu adalah fitrah manusia allati fataranallahu alaiha, yang Allah fitrahkan itu kepada kita. Amal aklu, adapun dalil secara logika, secara akal. Falau su'ilta ma ahsanul amakin ahwal ulu amid dunung. Kata beliau, secara akal logika, kalau Anda ditanya mana tempat yang lebih baik, lebih mulia, atas atau bawah? Atas, ya, itu lebih terhormat, lebih mulia, lebih agung daripada bawah. La syakka annal aqla dalun ala annal makanal ali khairun minal makanid dani. Maka akal yang sehat, akal yang waras tidak meragukan hal tersebut. Akal yang waras menunjukkan bahwasanya tempat yang tinggi itu lebih baik, lebih mulia daripada tempat yang rendah. Kama qarrara dzalikal Imam Ahmad fi raddihi 'ala zanadiqah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam bantahan beliau kepada az-zanadiqah. Az-zanadiqah maksudnya adalah kaum munafik, terutama ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah. Wal Imam Ibnu Taimiyah fi bayani talbisil Jahmiyah. Demikian juga yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Bayan Talbisil Jahmiyah. Wal Imam Ibnul Qayyim fi kitabihi As-Sawa'iqil Mursalah, dan juga muridnya Syekhul Islam yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, semuanya menegaskan tentang hal tersebut. Fallahallaha an na'taqida muqinina jazimina bi annallaha fis sama. Maka demi Allah, ya, hendaklah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan mantap, ya, jazimin, yaitu dengan mantap keyakinan yang kuat, yang kokoh, bahwasanya Allah fis sama, Allah berada tinggi di atas langit. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, fis sama itu bukan berarti Allah di dalamnya langit. Langit itu masih makhluk. Fi di situ bermakna ala, di atas langit. Artinya Allah terpisah dari langit. Ya, di atasnya langit, bukan di dalamnya langit. Karena ada tokoh ahli bidah gagal paham mengatakan, katanya Wahabi itu Tuhannya di langit. Berarti Wahabi itu Tuhannya sama seperti Sun Gokong. Tahu Sun Gokong kan? Beda sih, ya kan? Itu kan
kalau ketemu sama Tuhannya naik ke langit. Nah, itu kata dia, sama itu Tuhannya Wahabi itu juga di langit. Iki wis keliru banter mana? Sudah salah banter mana? Yang kita maksudkan, yang dimaksudkan ahlu sunnah, Allah fis sama ay alas sama, yaitu Allah di atas langit, bukan di dalam, terpisah dari langit. Tapi kan fi itu artinya di dalam. Enggak semua fi artinya di dalam. Allah mengatakan misalnya tentang ucapan Fir'aun, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ketika Fir'aun menghukum penyihir-penyihirnya yang justru membelot beriman kepada Nabi Musa dan Harun, ngamuk Fir'aun. Maka Fir'aun mengancam kepada penyihir-penyihirnya, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Sungguh aku akan menyalib kalian di batang kurma. Apa maksudnya di batang kurma? Dilebokno nang jerone. Ini batang kurma dibolongi ngono terus dilebokno jerone ngono. Di mana? Di atasnya. Tapi Allah menggunakan kata-kata fi. Ya. Allah juga berfirman, famshu fi manakibiha. Ya, hendaklah kalian berjalan, ya, dalam ayat yang lain fil ardi, di atas muka bumi ini. Maksudnya berjalan fil ard, di bumi. Berarti apa, jadi cacing masuk ke dalam bumi? Di atasnya. Ai alal ard. Illa anna ilmahu fi kulli makan. Hanya saja kalau dikatakan Allah di mana-mana, itu maksudnya ilmunya Allah, pengetahuannya Allah di mana-mana. Yaitu tidak ada satupun tempat yang Allah tidak mengetahui tempat tersebut. Karena di antara ulama ada yang sampai mengatakan maksiat itu boleh dilakukan dengan satu syarat saja. Lakukan maksiat itu di tempat yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nang di Nggak ada. Karena pengetahuan Allah di mana-mana. Ya, maka kalau yang dikatakan di mana-mana itu adalah ilmunya Allah, ya betul. Tapi kalau Allahnya dibilang di mana-mana, maka ini tidak benar. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat kotor, Allah berada di toilet, ya, Allah berada di tempat-tempat maksiat. Ya, maha tinggi Allah, maha suci Allah. Ya'lamuna wa ya'lamu kullama kana fahuwa subhanahu fis sama mustawin ala arsyih. Allah mengetahui kita dan mengetahui kullama kana. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang nantinya akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana? Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah, ya Allahnya itu mustawin ala arsyihi. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit, bukan di mana-mana. Amma ilmuhu alladhi huwa wasfuhu fa innahu qad wasi'a kulla syai'in mimma kana wa ma yakunu wa mimma sayakunu wa mimma law kana kaifa sayakunu fa innahu ya'lamuhu subhanahu. Adapun ilmunya Allah, yang mana ilmu itu bukan zat Allah, tapi ilmu itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi, ya, luas, meliputi segala sesuatu. Tadi Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana? Bingung sih ngepapat itu ya? Enggak ya? Paham ya? 1, 2, 3 kayaknya gampang tadi. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah, yang keempat, Allah tahu apa yang tidak terjadi. Gak kedaden ini. Tapi seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Maka Allah tahu.
Fulan gak sida rabi ambek fulan. Iya. Kok fulan ambek fulan, lanang lan. Fulan gak sida rabi ambek fulana. Tapi seandainya fulan jadi menikah dengan fulana, maka Allah tahu bagaimana kehidupan rumah tangganya. Fulan nggak jadi pergi keluar kota. Tapi seandainya fulan jadi pergi keluar kota, maka Allah tahu apa yang akan terjadi. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-An'am tentang penghuni neraka yang mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau melihat tatkala mereka berdiri di hadapan neraka, yakni orang-orang kafir ini, ketika mereka melihat neraka, maka mereka mengatakan, duhai celaka kami, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah lagi, dan kami janji akan menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin tidak mereka kembali ke dunia? Tidak mungkin. Ya, mustahil mereka dikembalikan oleh Allah, atau alias reinkarnasi. Tidak ada di dalam akidah Islam reinkarnasi. Tapi Allah mengatakan di ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Ya bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu an. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan, dikasih kesempatan kedua, maka mereka kembali lagi dalam kekafirannya. Allah tahu, padahal itu tidak terjadi. Fa iyyaka an takhlita bainal amrayn. Ya, kata beliau, maka hati-hati, jangan sampai engkau mencampur adukkan dua hal ini. Fa in su'ilta aina Allah, kalau engkau ditanya di mana Allah, Allahnya, faqul jaziman, maka jawablah dengan tegas, innahu fis sama ala arsyihi istawa. Allah di atas langit, beliau atau dia beristiwa. Ya, istiwa artinya ala, wartafa, su'ud, istiqrar, naik, tinggi, menetap, ya, di atas arsy-Nya. Kama akhbara fi sab'i ayat, seperti yang Allah kabarkan tentang ini di dalam 7 ayat di Al-Quran. Jadi dalil tentang istiwa, Allah beristiwa di atas arsy, itu ada 7 ayat. Wa min dzalika, di antaranya qauluhu, firman Allah dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman, Allah di atas arsy-Nya istawa. Ya, istawa tadi 4 maknanya dalam bahasa Arab. Ala, wartafa'a, kemudian as-su'ud, ya, yaitu sama, hampir-hampir mirip maknanya, naik, tinggi, wal istiqrar, yaitu menetap. Amma ilmuhu, adapun kalau engkau ditanya tentang ilmunya Allah, fafi kulli makan, maka baru engkau jawab, ilmunya Allah di mana-mana, di semua tempat. Ya, tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Di sini tadi disebutkan ada 7 ayat. Ya, kalau mau kita rinci, tadi yang pertama surat Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian yang ketiga surat Yunus ayat yang ketiga, mirip dengan surat Al-A'raf tadi bunyinya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy.
Kemudian yang keempat, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Ya, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian yang kelima ada di dalam surah Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya betul, 59 ya. Nah. Kemudian yang keenam, surat As-Sajdah ayat yang keempat. Surah As-Sajdah ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ya fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya, surah As-Sajdah ayat yang keempat. Kemudian yang ketujuh, surah Al-Hadid, sama ayat yang keempat juga. Allah berfirman, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini 7 ayat yang menyebutkan Allah berada di atas arsy. Keliru kalau diterjemahkan istawa itu artinya bersemayam. Ada sebagian yang mengartikan istawa artinya bersemayam. Wallahu a'lam, kalau anak cek di KBBI, bersemayam itu artinya al-julus, duduk. Maka ini tidak mewakili makna istawa dalam bahasa Arab. Ya, istawa dalam bahasa Arab tadi maknanya 4 tadi. Ala, irtafa'a, ya al-ulu, al-irtifa', as-su'ud, dan al-istiqrar. Ya, naik, tinggi, kemudian menetap, ya berputar di makna-makna itu. Adapun istaula, maka ini makna yang batil. Istaula artinya menguasai. Ini yang sering dipakai oleh ahlul bidah dari kalangan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya istawa bimakna istaula, menguasai arsy. Mereka berat menetapkan Allah berada di atas arsy itu dengan berbagai macam alasan-alasan picik mereka yang semuanya kembali kepada akal. Mereka menolak semuanya kembali kepada akal. Nanti akan kita sampaikan syubhat-syubhat mereka ini. Di antaranya, kata para ulama, kalau istawa maknanya istaula, maka berarti arsy itu sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian baru dikuasai sama Allah. Kalau artinya istawa itu istaula, menguasai. Seperti dalam surat Yunus tadi. Ayat keberapa tadi surat Yunus? Ketiga. Allah mengatakan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia menguasai arsy. Lho seta, sadurunge sapa sing menguasai arsy? Kan berarti gitu kan keharusannya kan? Ya, berarti ada selain Allah yang menguasai arsy, karena Allah menggunakan kata-kata tsumma, kemudian. Adapun kita mengatakan Allah berada di atas arsy. Oh, berarti sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu pertanyaan mereka kepada kita. Kalau Allah di atas arsy, maka sebelum arsy itu diciptakan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala?
Apa jawabannya? Di atas. Nah, ini bedanya sifat ulu dengan sifat istiwa. Ya, kalau sifat ulu itu sifat dzatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah baik ketika Allah belum menciptakan semua makhluknya, Allah sudah tersifati dengan sifat ulu, di atas. Padahal Allah belum menciptakan apapun, arsy belum diciptakan, apalagi manusia. Maka kalau ditanya di mana Allah, tetap Allah itu fis sama. Allah tetap tinggi di atas. Adapun al-istiwa, maka ini ketinggian Allah yang merupakan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Seperti misalnya Allah punya sifat al-ghadab, murka. Apakah Allah senantiasa murka? Tidak. Allah murka ketika ada hambanya yang bermaksiat, ya, ketika ada hambanya yang berbuat dosa, Allah murka. Ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah Allah senantiasa turun? Tidak. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah menghendaki turun, maka dia turun. Baik. Sehingga kita Ahlussunnah mengimani Allah beristiwa di atas arsy itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy, iya. Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Tapi Allah tetap sudah apa? Tinggi. Allah sudah tinggi di atas. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hal ini, maka di sini kita bawakan secara ringkas dalil-dalil para ulama tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas. Dalil yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata fauqa. Fauqa itu lawannya apa dalam bahasa Arab? Tahta. Ya, kalau fauqa artinya di atas, sedangkan tahta artinya di bawah. Wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki-kaki mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ya, surah Al-An'am ayat 18. Kalau yang ada mushaf dibuka biar melekat. Surat Al-An'am ayat 18. Tapi yang bagian akhirnya Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah itu adalah al-qahir. Al-qahir artinya yang maha perkasa, yang maha tidak terkalahkan. Fawqa ibadihi, tuh ada kata-kata fawqa, di atas hamba-hambanya. Baik, yang buka terjemahan diterjemahkan apa itu? Hah? Berkuasa atas hamba-hambanya. Fauqa diterjemahkan berkuasa. Antum di atas. Di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Ya apa ya Pak? Coba baca.
berkuasa atas hamba. Oh, berkuasa atas hamba-hambanya. Berarti tidak menunjukkan posisi kan? Iya. Tidak ada yang mengatakan di situ. Nah, yang buka terjemah. Ada ibu-ibu? Oh, buka kerungu. Baik, ala kulihat. Ahli bidah memang memalingkan makna fauqa di sini. Kata mereka, fauqa itu nggak selalu menunjukkan posisi. Ya, fauqa itu nggak selalu menunjukkan posisi. Tapi fauqa itu juga bisa menunjukkan kedudukan. Seperti misalnya, Anda juga nggak hafal ya, jenderal, ini sore jenderal loh, hah? Letjen. Nah, jenderal sama letjen. Tinggian mana? Mana yang lebih di atas? Jenderal ya. Nah, ini secara apa posisi? Apa jenderal itu nang dukure letjen gini? Uangnya? Enggak kan? Tapi secara kedudukannya. Ya, secara kedudukannya, kekuasaannya, jenderal itu di atas letjen. Memang betul dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Fauqa itu juga menunjukkan kedudukan. Ad-dolar fauqa rupiah misalnya. Dolar di atas rupiah. Apakah berarti ini ada rupiah, uang kertas rupiah, terus di atasnya ada uang dolar? Iya, bisa berarti seperti itu. Tapi juga bisa berarti apa? Nilai value-nya dolar lebih tinggi daripada rupiah. Misalnya, adzahab fauqal fiddah, emas di atas perak. Ya, bisa jadi maknanya itu memang secara hakiki. Ini ada emas, ini perak. Nah, kemudian nang dukure tak dekek emas. Bisa juga secara hakiki. Tapi bisa juga secara maknawi. Maksudnya harga emas itu lebih tinggi daripada harga perak. Itu kalau kata-katanya cuman fauqa, nggak ada embel-embelnya min. Ya, kalau kata-katanya cuman fauqa, nggak ada embel-embelnya min, maka artinya bisa dua tadi. Bisa secara hakiki dan juga bisa secara maknawi. Saya ambekan di sini mudeng dai. Ibu-ibu, ya Pak ibu-ibu, diulang lagi tak? Hah? Apa Pak katanya Pak? Pak yang dekat, ibu-ibu bilang apa tadi Pak? Tidak ada mic-nya, udah usah diintip Pak. Cukup jelas. Ya, itu maksud saya. Tapi nggak terpaksa kan ya? Nggak apa-apa, saya ulangi sedikit. Tadi surat Al-An'am ayat 18 itu Allah menyebutkan fauqa pakai min atau tidak? Nggak pakai, cuman fauqa saja. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Nah, dalam bahasa Arab kalau cuman disebutkan fauqa, nggak ada embel-embel min, maka maknanya lebih luas. Bisa berarti betul-betul posisinya di atas, tapi juga bisa berarti maknawi, yaitu kedudukannya, ya, value-nya. Nah, adapun kalau pakai kata-kata min, ya kata-kata min, maka itu pasti menunjukkan posisi, bukan menunjukkan kedudukan. Seperti misalnya di dalam
Surat An-Nahl. Ya, silakan dibuka surat An-Nahl ayat 50 atau 49 saja. 49 dan 50. Di sini fauqa digabungkan dengan min sebelumnya. Sudah ketemu An-Nahl ayat 49. Disimak ayatnya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan juga hewan-hewan mereka semua sujud, dan malaikat mereka tidak sombong. Wa hum la yastakbirun, artinya mereka tidak sombong seperti iblis. Kalau iblis menolak sujud, aba wastakbar, tapi malaikat tidak sombong. Kemudian perhatikan di sini tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat yakhafun, takut kepada Rabb mereka, min fauqihim, dari arah atas mereka. Jadi Allah itu nang dhuwure sapa? Nang dhuwure malaikat. Ini kedudukan atau posisi? Posisi. Pasti posisi ini. Ya pasti, dalam bahasa Arab kalau min digabungkan dengan fauqa itu pasti menunjukkan posisi, bukan menunjukkan kedudukan seperti tadi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Kalau di terjemahnya apa? Di atas. Sama, di atas semua. Berkuasa. Berkuasa dalam kurung. Itu manhaj bingung itu. Iya. Ya itu bingung memang ahli bidah itu. Karena memang dari segi bahasa min fauqihim itu menunjukkan posisi dalam bahasa Arab, bukan menunjukkan kedudukan. Kata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab yang membahas tentang asma wa sifat ini, namanya Kitabut Tauhid. Beliau mengatakan tentang ayat tadi, fa'a'lamanal jalilu jalla wa ala fi hadhil ayah anna rabbana fawqa malaikatih. Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Rabb kita Allah fawqa malaikati, di atas malaikat-malaikatnya. Wa fawqa ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah, dan Allah itu berada di atas semua makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi dari hewan-hewan melata. Wa a'lamana anna malaikatahu yakhafuna rabbahum alladzi fawqahum, dan Allah memberitahukan kita bahwa para malaikat mereka takut kepada Rabb-nya, takut kepada Tuhan mereka, alladzi fawqahum, yang berada di atas mereka. Ini kata Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i dalam Kitabut Tauhid. Kemudian dalam hadis kisah ketika Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat yang apa yang antum tahu tentang Sa'ad bin Mu'adz ini? Naam, yaitu sahabat yang tatkala meninggal, tatkala wafat, arsy Allah bergetar. Ya, arsy Allah bergetar. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini di dalam sirah, ketika Nabi SAW mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, maka Nabi ingin untuk menghukum mereka. Karena Bani Quraidah ini yang memberikan jalan kepada pasukan-pasukan Ahzab, yakni ketika perang Khandaq.
Mereka mengkhianati dengan membela orang-orang Quraisy. Ya, mengkhianati Nabi SAW. Harusnya mereka bersama Nabi SAW melindungi kota Madinah, tapi mereka berkhianat. Maka setelah perang, Nabi ingin untuk mengeksekusi mereka, menghukum mereka. Namun Nabi SAW mempersilahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk memberikan putusan kepada mereka. Mereka ini maunya diapakan? Apakah dibebaskan, dimaafkan, atau diusir dari Madinah, atau mereka dieksekusi? Maka Sa'ad bin Mu'ad memilih apa? Dieksekusi. Ya, mereka dibunuh. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad memilih hukum kepada Yahudi Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka, dieksekusi, kan Nabi SAW mengatakan, laqad hakama fihim al-yawma bihukmillah alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Kata beliau, sungguh Mu'ad bin Jabal telah memberikan putusan hukum kepada mereka dengan hukum Allah. Jadi itu hukum Allah melalui Sa'ad bin Mu'ad, di mana Allah menghukum mereka dari atas langit. Min fauqi sab'i samawat. Allah memberikan hukuman kepada mereka dari atas 7 lapis langit. Siapa yang di atas 7 lapis langit ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada kata-kata min. Wa hakama bihi min fauqi sab'i samawat. Berarti tadi min kalau digabung dengan fauq menunjukkan apa? Posisi, bukan menunjukkan kedudukan. Kita kembali ke ayat tadi, surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu maha perkasa. Ya, maha perkasa, artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Fawqa ibadi, enggak pakai min. Apakah boleh diartikan bahwasanya kedudukan Allah, value-nya Allah, kualitasnya Allah itu di atas hamba-hambanya? Apakah boleh diartikan seperti itu? Mentang-mentang nggak ada min-nya, maka jawabannya nggak pantas. Meskipun secara bahasa itu benar, tapi kalau secara akidah ini nggak pantas bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah value-nya, kedudukannya dibandingkan dengan makhluk yang rendah kedudukannya. Ini justru bukan memuji Allah, tapi justru malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimana mungkin kedudukan Allah dibandingkan dengan kedudukan manusia yang sangat jauh di bawahnya. Contoh ya, ada orang bilang sama antum, Pak, Bu, sampean ini pinter ternyata ya. Sampean ini lebih pinter dari anak saya yang TK. Ya Pak, Anda merasa terpuji atau terhina? Terhina. Kenapa? Karena Anda dibandingkan dengan sesuatu yang jauh levelnya di bawah Anda, yaitu anak-anak TK, anak-anak playgroup. Nah, Allah nggak pantas memuji dirinya dengan menyandingkannya dengan manusia. Justru itu malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amda minal asa. Tidakkah kau tahu bahwa sebuah pedang itu akan jatuh kehormatannya, akan jatuh wibawahnya ketika ada yang mengatakan bahwa pedang tersebut lebih tajam daripada tongkat.
Jadi misalnya gini, ono wong dodolan pedang. Oh Pak, di tuku Pak pedangnya Pak. Ini pedang hebat, ini pedang luar biasa, ini terbuat dari baja anti karat. Terus mari ngomong ini deh. Ini pedang Pak lebih tajam daripada tongkat kayu itu. Ya Pak. Anda beli enggak itu kira-kira? Anda gimana ini? Habis dipuji-puji, kemudian dibandingkan dengan apa? Tongkat yang gak tajam belas, ngerti ya? Yang gak tajam sama sekali tongkat ini. Iya kalau misalnya dia bilang, Pak, ini pedang ini luar biasa Pak, tajamnya Pak. Lebih tajam daripada apa? Silet. Lebih tajam daripada pisau. Atau lebih tajam daripada mulut tetangga misalnya. Ya kan? Nah ini baru menunjukkan keistimewaan pujian itu kepada pedang tersebut. Maka mustahil Allah memuji dirinya dengan cara Allah bandingkan dirinya dengan manusia yang jauh levelnya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi surat Al-An'am ayat 18 tadi, ini ayat pujian, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah di atas hamba-hambanya. Enggak mungkin di sini Allah sedang berbicara tentang kedudukannya. Ya, maka berarti dipahami yang dimaksud Allah di sini adalah posisi, bukan kedudukan. Dan nanti akan kita sampaikan bahwasanya tafsir itu ada namanya tafsir bil lazim. Tafsir bil lazim ini artinya menafsirkan kelaziman dari maknanya. Bukan berarti menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharap wajah Rabb-nya. Ya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Mengharap wajah Allah. Baik. Ditafsirkan apa biasanya sama para ulama? Kelaziman dari mengharap wajah Allah berarti ikhlas. Antum ketika beramal, sholat, sodako, kaji, umroh, baca Quran, antum mengharap wajah Allah. Baik. Maknanya berarti antum apa? Ikhlas dalam beribadah, tidak riya. Baik. Ketika para ulama menafsirkan seperti itu, apakah berarti mereka tidak meyakini Allah punya wajah? Tidak. Mereka tetap menetapkan Allah memiliki wajah. Hanya saja mereka menafsirkan makna yang ditekankan dalam ayat tersebut, yaitu seorang ketika beramal harus ikhlas, yaitu dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menetapkan Allah memiliki wajah. Ya, maka hati-hati, terkadang ahli bidah itu suka ngambil tadi. Para ulama menafsirkan dengan lazim, kelaziman dari ayat tersebut. Kemudian mereka jadikan dalil iki loh. Para ulama mentakwil maknanya. Ndak itu duduk takwil itu. Bukan takwil menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Mereka menetapkan sifat Allah tersebut, tapi mereka menafsirkan maknanya secara global. Ya. Nah, itu dalil yang pertama ya. Allah tinggi di atas, yaitu adanya penyebutan apa? Fauq. Ya, kata-kata fauqa. Kemudian dalil yang kedua, Allah di atas, dalilnya adalah yaitu penyebutan di dalam Al-Quran ada penyebutan naik. Nah, ini banyak ayatnya. Allah menyebutkan ada yang naik kepada Allah. Seperti dalam surah Fatir, Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, yang baik. Wal amalus soleh, dan amal soleh yarfa'u, diangkat. Namanya naik tekon dinang di dari bawah ke atas. Namanya yarfa', diangkat. Dari mana ke mana? Dari bawah ke atas.
Kemudian Nabi Isa, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, bal rafa'ahullahu ilaihi. Akan tetapi beliau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah menuju kepadanya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa nggak disalib, akan tetapi diangkat oleh Allah. Namanya diangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti menjaga kalian malaikat yang di malam hari dan malaikat yang di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Malaikat yang menjaga kalian itu bertemu ketika salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang semalam bersama kalian itu naik. Ya, malaikat yang semalam bersama kalian itu naik. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang tadi malam bersama kalian itu. Padahal Allah lebih tahu dari malaikat itu. Tapi Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi malam? Fayaqulun, maka malaikat yang menjaga manusia di malam hari itu mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan mereka sedang sholat. Iki sing sholat loh ya. Bukan berarti semua laporannya kepada Allah sholat kabeh, enggak. Sing bermaksiat ya dilaporno bermaksiat. Ya, yang tidur ya dilaporkan tidur. Maka di sini menunjukkan malaikat kemana? Ke atas. Ya, namanya atas dari namanya naik, namanya naik dari bawah ke atas. Kemudian yang ke berapa? Ketiga ya. Dalil yang ketiga ya. Dalil yang ketiga lah kebalikannya, yaitu ayat-ayat yang menyebutkan turun. Ayat-ayat yang menyebutkan turun. Ini banyak. Seperti misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau Allah yang menurunkan Al-Quran berarti Allah di atas. Ya, semua orang tahu namanya turun dari atas ke bawah. Kecuali orang Madura. Hah? Apa? Mudik. Iya, turun. Demikian juga Allah berfirman, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ada kata-kata tanzil, ya, diturunkannya Alkitab, Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Allah. Namanya turun dari atas ke bawah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Namanya turun dari atas ke bawah. Allah berarti berada di atas. Kemudian yang keempat, dalil yang menunjukkan Allah di atas, yaitu di antara nama-nama Allah itu menunjukkan makna di atas. Di antara nama-nama Allah itu ada yang maknanya menunjukkan bahwa dia di atas, tinggi di atas. Ayo, anak sing ngeru apa? Pasti tahu antum. Wong ayatnya familiar kok. Dalam ayat apa itu? Nggak mungkin nggak tahu antum. Ayat kursi. Wa huwal aliyyu al-azim. Al-ali artinya di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu ada nama al-a'la. Sama, juga menunjukkan di atas.
wa huwal aliyul kabir. Banyak nama-nama Allah atau ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Kemudian ayat-ayat yang keberapa sekarang? Kelima. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah fis sama. Allah di atas langit. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16 dan 17. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ya, surat Al-Mulk ayat 16 17. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Sinten? Allah. Nabi juga mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku ini adalah kepercayaan yang di atas langit. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Kemudian dalil berikutnya adalah yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi ucapan Nabi, perbuatan Nabi sama persetujuan Nabi. Ini kita gabung jadi satu saja. Kalau ucapan Nabi tadi sudah mewakili ya, Nabi mengatakan, tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan yang di atas langit. Ini ucapan. Nah, kalau perbuatan, ada yang tahu apa perbuatan Nabi yang mengisyaratkan kalau Allah berada di atas? Ya, berdoa. Kemudian Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke arah atas. Di antaranya ketika peristiwa apa? Arafah. Ya. Nabi menunjuk jari telunjuknya ke arah atas seraya mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kemudian juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah awal juz yang kedua, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke arah langit. Maka kami, kata Allah, akan pindahkan kiblat ke arah yang engkau inginkan. Maka palingkan ke arah Masjidil Haram. Jadi maksudnya dulu kiblatnya di mana? Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Maka Nabi berharap kepada Allah agar kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Nabi terus berdoa. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu jadi satu kiblat dengan siapa? Al-Yahud. Jadi satu kiblat dengan ahlul kitab. Maka Nabi khawatir nanti akan ada generasi berikutnya kaum muslimin yang mereka ini tasyabbuh, terpengaruh dengan orang-orang Yahudi karena jadi satu kiblat. Ya, Nabi khawatir adanya tasyabbuh di situ. Maka demi untuk menutup celah ini, Nabi berdoa kepada Allah berharap agar kiblatnya dipindah ke Masjid Al-Haram. Maka dikabulkan pada tahun kedua Hijriah, Allah mengabulkan doa Nabi SAW, maka dipindah kiblatnya ke Masjid Al-Haram. Nah, ketika Nabi berdoa itu, Allah sebutkan dengan kata-kata qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke arah langit. Lapo Nabi dangak-dangak itu? Tidak lain tidak bukan karena Nabi meyakini Allah fi sama. Tapi yang ketiga, takrir.
persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ucapan, perbuatan, dan sekarang takrir persetujuan Nabi. Sudah kita bahas pertemuan lalu. Apa? Budak wanita. Nah, ini sudah berlalu penjelasannya. Ketika ditanya Ainallah, maka sang budak mengatakan fis sama. Dan Nabi tidak mengingkari, bahkan Nabi mempersaksikan keimanannya. Kemudian dalil tentang ru'yatullah, melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak bagi orang-orang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla, kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Rabb mereka. Berarti kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka kebalikannya orang mukmin bisa melihat Allah. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Yang disamakan sama Nabi bukan Allah disamakan dengan bulan, tapi yang disamakan sama Nabi adalah cara melihat Allah sama dengan kita cara melihat bulan. Antum kalau lihat bulan dangak nang di, dangak nang dur ke atas. Maka demikian juga orang-orang beriman ketika kelak melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, maka mereka melihat ke arah atas. Berarti menunjukkan Allah di atas. Kemudian dalil, nggak tahu keberapa ini ya, mungkin antum nyatat. Dalil tentang turunnya Allah, itu juga dalil Allah di atas. Allah turun kapan? Sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, itu juga menunjukkan ketinggian Allah di atas. Dan para ulama tidak menghilangkan sifat ketinggian Allah. Allah turun, tapi dia tetap di atas. Kok iso Ustaz? Mudun itu kan berarti meninggalkan atas. Namanya turun kan berarti meninggalkan atas. Iya, itu kau bayangkan turunnya siapa? Makhluk. Ya, adapun Allah, kita mengimani Allah turun, tapi bersamaan dengan itu Allah tetap di atas. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Ini yang jadi masalah itu. Orang kadang menolak itu karena nggak bisa dibayangkan sama mereka. Arane mudun ya meninggalkan atas. Kok bisa mudun tapi sekaligus atas? Tapi ini cuma permisalan saja ya. Jangan dibayangkan ini Allah. Antum kalau ngelihat matahari yang terbenam ke arah ufuk, maka antum akan melihat mataharinya apa? Turun. Nah, awan-awan gelap matahari ini di atas ini, diukur ini. Tapi nanti sore semakin apa mataharinya? Semakin turun sampai akhirnya tenggelam di ufuk. Matahari turun. Tapi bersamaan dengan itu, antum kalau ditanya matahari mananya bumi? Matahari di mananya bumi? Atas. Tetap di atas. Meskipun mataharinya tuh turun. Bingung jamaah? Enggak. Tapi Allah jangan dibayangkan kayak gitu loh ya. Ini kita sampaikan, kalau makhluk saja bisa, dia di atas, sekaligus dia turun, dua sifat ini tetap ada padanya, kenapa Allah nggak bisa? Tapi kita nggak tahu bagaimananya Allah itu turun dan bagaimana Allah itu di atas. Kita hanya mengimani apa-apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Jadi belum ini ya bantahan syubhat ini. Mungkin pertemuan depan insyaallah taala. Cukup atau ada pertanyaan? Ya. Itu semuanya dalam riwayat
Baik, yang disepakati oleh para ulama adalah kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Ini usulnya. Adapun ketika disebutkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri, maka itu tidak dilihat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena ini keluar dari apa yang telah disepakati oleh para ulama tadi. Bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Adapun tidak bisa dibayangkan seperti tangan manusia. Bahwasanya tangannya kanan semuanya. Sampai ada yang menggambar sama. Ya, kedua tangan Allah kanan, ini satu, ini dua gini. Itu tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Ada rincian penjelasan tentang hal ini. Namun intinya kaidah secara umum kita berpegang dengan yang asal dulu. Berpegang dengan prinsipnya dulu. Bahwasanya Allah memiliki tangan dan kedua tangan Allah itu kanan. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tentang selain itu, maka maknanya harus diseret kepada yang prinsip ini. Ya, termasuk diantaranya yaitu ketika disebutkan kata-kata ashimal, yaitu kiri. Ya, maka itu tidak dipahami dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi dari sisi yang lain. Wallahu a'lam. Sebenarnya ada pembahasan di sini yang Anda siapkan dari syarah Lum'atul I'tiqad oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Ya, ada penjelasan lebih dalam tentang rincian para ulama tentang hal tersebut. Kalau dikatakan memang ada khilaf, ya, akan tetapi khilafnya ini adalah khilaf furu'. Khilaf dalam masalah rincian, bukan khilaf dalam masalah prinsip. Dan mungkin insya Allah pertemuan depan kita bawakan kalam ulama tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Tapi yang disepakati sekali lagi adalah kedua tangan Allah itu kanan. Kalau kita ditanya tentang kaifiyahnya, bagaimananya, maka iya, kita katakan wallahu a'lam. Karena kaifiyah bagaimananya Allah beristiwa itu majhul, tidak diketahui. Dan gak boleh kita berspekulasi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah itu kaidahnya ono dalil wani ngomong, gak ono dalil menengowai. Ya, jangan berspekulasi kalau dalam masalah akidah. Adapun kalau kita ditanya makna, apa makna istiwa, maka jawab dengan tadi sesuai dengan bahasa yang dipahami dalam bahasa Arab. Istiwa itu artinya ala, ya, al-ulu, tinggian, al-irtifa, naik, terangkat, as-su'ud, ya, naik juga, wal istiqrar, yaitu menetap. Itu makna istiwa dari sisi bahasa. Tapi bagaimananya nggak tahu, wallahu a'lam. Saya katakan kepada antum, parfum, ada parfumnya misalnya. Parfum ini harum, wangi. Wangi, antum tahu nggak maknanya wangi? Maknanya wangi, mas antum nggak tahu? Kosakata baru dah ini buat antum? Iya. Nggak, maknanya dulu. Tahu maknanya? Wangi itu lawannya busuk. Tahu? Secara makna. Tapi kaifiyah bagaimananya wangi itu nggak tahu antum, kan gitu. Antum baru tahu bagaimananya wangi itu kalau tak buka segel parfume, atau saya serupakan dengan yang wanginya mirip. Kau kalau pengen tahu wanginya ini kon kok tak buka no pas gak tuku kon, ngono kan? Dari pedagang parfume.
Ya kan? Kau kalau ingin tahu, penasaran dengan parfumnya ini, maka silahkan kau cium bunga yang ada di depan situ. Ada bunga di depan situ, baunya mirip dengan parfum ini. Nah, berarti diserupakan. Bisa nggak kita kayak gitu kepada Allah? Kita baru tahu bagaimananya sifat Allah kalau kita melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin? Tuh. Iya, sekarang nggak mungkin. Yang kedua, kita baru tahu bagaimananya Allah tinggi di atas arsy itu jika enggak, ya itu yang ketiga. Yang kedua tadi, kalau ada yang serupa dengan Allah yang bisa kita serupakan, bisa kita miripkan, bisa kita kiaskan dengan Allah. Ada yang serupa dengan Allah? Enggak ada. Atau yang ketiga, kita dapat informasi dari Allah secara rinci tentang bagaimananya Allah itu beristiwa. Ada apa enggak? Enggak ada. Maka selesai. Berarti kita hanya menetapkan maknanya, adapun kaifiyahnya tidak kita ketahui. Ono kaifiyahnya itu ono. Jangan bilang enggak ada. Ono kaifiyahnya saking gak weruh awak dhewe. Soalnya gak dikai weruh ambe Allah. Ya, wallahu a'lam. Jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.